Bab 1030. Ketua Sekte. Setelah makan-makan, mereka berdua berjalan di jalan kecil desa. Chaisji menaruh kedua tangan di belakang dengan wajah penuh senyuman. Di bawah sinar bulan, wajah cantiknya muncul semburat merah. Ia merunduk berbisik pelan kepada Louis Lu. "Terima kasih, Louis Lu. Aku sudah lama tidak melihat nenek begitu senang." Louis Lu tertegun 2 detik. Kemudian ikut tersenyum juga. "Aku hanya bantu saja kok. Tidak perlu sungkan. Lagi pula yang rugi juga kamu. Bukan aku. Sekarang semua tetangga sudah tahu kalau aku itu suamimu. Selanjutnya harus bagaimana?" Louis Lu sudah merencanakannya dalam hati. "Kalau tidak, aku terpaksa menikahmu. Bagaimana?" "Banyak cakap." Chaisji tidak memaki Louis Lu. Malah sebaliknya tersenyum. "Bersama kamu saja. Untuk nikah. Tidak usah." Chaisji memandang bulan bulat yang tergantung di tengah langit malam dan berkata, "Kamu ada begitu banyak istri. Aku tidak ingin merebut cintamu dengan mereka. Aku ditakdirkan untuk tidak memiliki banyak hal. Waktu aku mengetahui diriku adalah ras iblis, aku sudah tahu bahwa kehidupanku ini, segala ini sudah ditakdirkan. Aku tidak pilihan lain." Ci. Louis Lu memasang wajah tak peduli dan berujar, "Memangnya ada apa dengan ras iblis? Memangnya ras iblis bukan manusia?" Wajah Chaisji tampak sedikit suram. Kemudian ia merunduk dan tersenyum pahit berujar, "Benar. Ras iblis juga manusia. Tapi kamu tidak mengerti. Aku tentu saja tidak mengerti kalian. Aku, kan bukan kalian." Louis Lu berujar santai. "Tapi aku tahu jelas. Jika kamu memiliki kemampuan, maka segala ini dapat dipecahkan. Hari itu seharusnya tidak akan datang." "Tidak. Hari itu pasti akan datang." Mereka berdua saling berpandang dan tersenyum. "Besok kita ke kedai 7 rasa untuk mencari tahu kabar selir Yuni." Chaisji tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada Louis Lu, "Kedai 7 rasa. Apakah ke sana dapat menemukan keberadaan selir Yuni?" tanya Louis Lu penasaran. Chaisji mengangguk. Sikap Chaisji terhadap Louis Lu saat ini, entah mengapa terjadi perubahan total dan muncul semacam perasaan terhadap Louis Lu. "Benar. Kedai 7 rasa sebenarnya tidak semudah yang kamu lihat. Kedai 7 rasa ini adalah pusat informasi rahasia terbesar ras iblis. Karena kekuatan ras iblis sekarang ini sangat tipis. Jadi mereka pun memakai kedai 7 rasa untuk bersembunyi." Louis Lu seketika mengerti. "Pantas kamu bilang kerajaan air langit bisa saja ada petunjuk selir Yuni. Tapi kalau kamu sudah muncul di kedai 7 rasa, seharusnya ras iblis juga sudah mengetahui keberadaanmu. Bukan?" "Tentu saja. Tapi ini tidaklah masalah. Sekarang satu ras iblis tengah mencari selir Yuni. Mau mereka menyadari jejakku? Memangnya ada apa lagi?" Nada bicara Chaisji terdengar sedikit keluhannya. "Kamu menjabat sebagai posisi apa di ras iblis?" Louis Lu tiba-tiba bertanya. Chaisji berpikir sesaat dan membalas, "Jabatanku di ras iblis tidaklah tinggi. Apalagi sekarang di ras iblis. Selain 3 orang tetua, jabatan setiap orang pun hampir sama. Sama-sama bekerja untuk ras iblis saja. Kita tengah menunggu Tuan Muda turun," katanya. "Sebagian besar ras iblis telah ditindas. Asal Tuan Muda ras iblis turun, maka ia dapat membebaskan ras iblis. Sehingga ras iblis dapat kembali lagi." Louis Lu terbengong mendengarnya. Dengar kata-kata Chaisji. Anggota ras iblis sekarang ini sangatlah sedikit. Jika Tuan Muda turun, apakah ia bisa memimpin ras iblis untuk bangkit kembali?
Namun ras iblis yang masih ditindas ini di mana? Apakah ras iblis sudah ditindas? Di mana? Louis Lu bertanya. Chais Ji memasang raut dingin dan menggeleng kepala. Aku tidak tahu. Tapi aku tahu di dalam harta karun kerajaan api suci terdapat senjata spiritual yang bisa beresonansi dengan Tuan Muda. Keturunan Tuan Muda sudah di dekat mata. Jadi mereka harus segera menemukan cangkang Tuan Muda dan melindunginya dulu. Jika orang-orang sekte misterius lebih cepat dari mereka semua, mungkin semua ini sia-sia saja. Sekte misterius. Mengapa sekte misterius lagi? Louis Lu berkerut alis. Kamu tahu berapa banyak tentang sekte misterius? Aku kurang kenal. Dan hanya pernah mendengar tetua pernah membahasnya. Baiklah. Louis Lu merasa tidak berdaya dan berujar. Besok kita tidak ke kedai 7 rasa dulu. Mungkin aku ada petunjuk akan selir Yuni. Mengapa? Aku pikir aku seharusnya tahu di mana selir Yuni berada. Dibanding dengan informasi dari ras iblis, Louis Lu lebih memilih untuk percaya kepada nenek Chais Ji. Orang yang bisa percaya kepada Dok. 80% otaknya tidak normal. Keesokan harinya, Louis Lu memandang Chais Ji bengong. Kemudian berangkat menuju kerajaan api suci. Ini adalah satu-satunya hal yang membuat orang tidak paham. Yaitu tempat pertama kali di mana Louis Lu coba berkulit fasih. Di dalam wilayah kerajaan api suci bisa-bisanya muncul Sky God. Sedangkan Sky God saat itu berbeda dengan Sky God yang ditemuinya belakangan. Saat itu, Louis Lu sudah dapat merasakan bahwa Sky God yang tengah ia hadapi ini sepertinya memiliki akal tersendiri. Kemudian saat bertarung dengan Dok mereka, beberapa Sky God itu bagai alat. Sama sekali tidak ada akal. Mendengar ucapan nenek Chais Ji, Louis Lu pun merasakan sedikit keganjilan. Louis Lu, kita ini mau kemana? Bukankah jalan ini adalah jalan menuju Qingsu? Saat ini, Chais Ji tengah duduk di belakang sepeda ontel. Angin menerpa wajah dan meniup rambut panjang Chais Ji, sehingga wajahnya terpampang aura anak muda. Benar, tunggu nanti saja. Kamu akan mengetahuinya nanti. Di kediaman Chais Ji, pinggiran kota kerajaan air langit. Nenek Chais Ji tengah memakai tongkat berdiri di dalam halaman. Sambil tersenyum melihat beberapa burung besar terbang di atas langit. Sayang, maaf buat kamu tunggu lama. Suara asing terdengar. Sebuah asap hitam masuk ke dalam halaman dan berhenti di hadapan orang tua itu. Selanjutnya asap hitam itu membentuk dengan cepat dan akhirnya terbentuk menjadi bayangan manusia yang tersenyum aneh. Aku tidak telat datang. Bukan. Orang tua itu membalas datar. Akulah yang lupa. Tidak mengingat tanggalnya. Tidak apa-apa jika kamu sudah datang. Tidak ada kata telat kok. Merasakan aura orang bersetelan hitam itu, orang tua itu pun mendongak dan bertanya, kamu sudah menerobos. Sudah mencapai tingkat Dewa Emas. Orang bersetelan hitam itu menyeringai berkata, benar. Bagaimana? Kita sudah seharusnya pergi, bukan? Kemudian hanya mendengar orang tua itu menghela nafas pelan. Benar. Sudah saatnya kita pergi juga. Kemudian orang tua itu membuka mata, lalu melambaikan tangannya. Hingga sebuah sinar emas datang menyerang kemari dan membungkus orang tua itu ke dalam. Seketika langit ibu kota kerajaan air langit berubah. Sinar emas menghilang. Orang tua yang berada di sana pun sudah menghilang. Kemudian hanya terlihat seorang wanita bersetelan gaun putih dengan kaki telanjang. Muncul di hadapan orang bersetelan hitam itu. Wanita itu bukanlah wanita biasa, melainkan seorang bidadari. Kalau bilang benar-benar ada wanita yang lebih cantik dari Rosikin, maka orang itu adalah wanita di hadapan ini.
Hari-hari yang berlalu lama sama sekali tidak meninggalkan jejak pada tubuh mereka. Sangat sulit dibayangkan bahwa gadis seperti ini bisa-bisanya adalah orang tua yang sudah sekarat. Melihat adegan ini, orang bersetelan hitam langsung berlutut di lantai. Selamat datang ketua sekte. Bersambung. Bab 1031. Bertemu lagi dengan Ratu Qin. Mereka berdua berjalan ke kerajaan api suci, tempat Louis Lu berlatih untuk pertama kalinya. Setelah tiba di sana, Cais Ji dengan penasaran bertanya, "Untuk apa kamu membawa aku ke sini?" Louis Lu tersenyum misterius, "Nanti kamu akan tahu." Setelah berkata, Louis Lu melompat, melewati Sky Guard. Ketika melihat hal itu, Cais Ji tidak terkejut, karena di tubuh Louis Lu ada banyak hal yang mengejutkan. Louis Lu berdiri di tempat, memandangi Sky Guard yang tenang. Lalu dengan pelan berkata, "Aku tahu kamu memiliki kecerdasan. Kali ini aku datang untuk menanyakan satu hal padamu." Sky Guard tidak menjawab Louis Lu. "Apakah kamu tahu keberadaan selir Yuni?" Louis Lu sekali lagi bertanya. Tetapi Sky Guard tetap tidak menjawab. Benar-benar tidak takut mati. Louis Lu mendengus dingin. Tangannya mengeluarkan segel api kaisar. Energi yang kuat seketika menyelimuti semua area di sana. Di saat ini, Sky Guard baru memberikan respon. Dimensi di depan Louis Lu dengan cepat meringkuk. Dalam kejapan mata, Louis Lu tiba di sebuah dimensi yang putih. Di sekitarnya kosong. Hanya ada seorang gadis dengan gaun biru muda. Gadis itu sedang jongkok, lalu menatap Louis Lu. "Ternyata kamu." Louis Lu terkejut ketika melihat wajah dari gadis itu. Louis Lu tercengang di tempat, karena gadis dengan pakaian biru itu ternyata memiliki paras yang sama persis dengan Rosie Qin. Gadis itu berdiri, lalu menatap Louis Lu. Dia terkejut beberapa detik, dan berkata, "Kamu kenal aku?" "Sepertinya aku kenal kamu." Perasaannya sangat familiar, tetapi aku juga tidak bisa mengingatnya. Louis Lu kembali tenang. Meskipun gadis ini parasnya sama persis dengan Rosie Qin, tetapi Louis Lu tahu, orang ini bukan Ratu Qin. "Kalau begitu apakah kamu kenal selir Yuni?" Louis Lu bertanya dengan pelan. Melihat gadis yang lemah di depannya itu, Louis Lu takut dirinya menakutinya. "Aku kenal. Dia adikku." Gadis itu berkata. "Kalau begitu apakah kamu kenal Rosie Qin?" Louis Lu mencoba bertanya. Dia dapat merasakan gadis di depannya ini memiliki hubungan dengan Ratu Qin. "Aku Rosie Qin. Nama aku Rosie." Gadis itu mengedipkan mata besarnya, lalu menatap Louis Lu dengan penasaran, "Untuk apa kamu mencariku? Apakah kamu bisa menyimpan api di tanganmu itu?" "Aku takut." Gadis itu menatap Louis Lu dengan takut, dan sama sekali tidak berani mendekat. Louis Lu baru mengingat segel api kaisar di tangannya. Dia menggaruk kepalanya, lalu menyimpan kembali segel api kaisar. "Kalau begitu kamu Sky Guard." "Benar. Aku adalah Sky Guard." Ketika melihat Louis Lu menyimpan segel api kaisar, gadis itu tersenyum. Lalu dengan arogan berkata, "Jika bukan karena takut dengan api di tanganmu itu tadi, aku tidak akan membiarkan kamu masuk." "Oh iya, untuk apa kamu mencari adik aku?" Louis Lu baru mengingat hal utamanya. Dia segera bertanya, "Aku mencari selir Yuni karena ada urusan penting." "Apakah kamu tahu di mana selir Yuni berada?" Gadis itu berpikir, mengedipkan matanya, dan menjawab, "Beberapa hari lalu, adikku memang datang mencariku. Namun setelah itu dia pergi lagi. Mengenai kemana, aku juga tidak tahu." Mendengar ucapan gadis itu,
Louis Lu sedikit kecewa. Baiklah. Karena tidak tahu, maka aku tidak akan ganggu lagi. Meskipun tidak menemukan selir Yuni, namun setidaknya dia dapat memastikan selir Yuni masih aman. Setidaknya selir Yuni masih hidup. Tunggu. Melihat Louis Lu yang kecewa, gadis itu berteriak, bukankah kamu pernah bertemu aku yang lain? Selain itu, dari tubuhmu, aku merasakan aura yang familiar. Itu apa? Kamu yang lain. Di benak Louis Lu tiba-tiba muncul Rosikin. Meskipun tidak tahu hubungan di antara mereka berdua, namun dia tetap menjawab dengan tenang, benar. Kalau begitu memang benar. Gadis itu berkata dengan senang. Apa maksudnya? Louis Lu mengerutkan alisnya. Wanita itu tertawa, lalu menjelaskan, beberapa tahun lalu, ada sebuah suara memberitahuku, akan ada seseorang yang datang membawa 2 pedang dewa untuk mencariku. Di saat itu, aku dapat pergi dari tempat ini. Bukankah orang itu kamu? Melihat mata besar gadis itu, Louis Lu berkata, kamu beritahu aku dahulu mengenai hal ini. Siapa yang memberitahumu? Gadis itu terlihat berpikir keras. Beberapa saat kemudian, dia menjawab dengan alis yang mengerut, aku juga tidak tahu. Hanya ada sebuah suara saja. Seorang wanita. Dia terus mengatakan sesuatu tentang ketua sekte. Waktu sudah terlalu lama. Aku sudah tidak ingat. Baiklah. Louis Lu mengayunkan tangannya. Pedang dewa api dan pedang dewa air muncul di udara secara bersamaan. Dia menghela nafas, yang kamu maksud itu 2 pedang dewa ini. Ketika gadis itu melihatnya, kedua matanya bersinar. Lalu berkata dengan senang, ternyata benar-benar kamu. Akhirnya aku bisa pergi dari tempat ini. Dia bergumam, familiar sekali. 2 pedang dewa ini memang ada di tanganku. Namun mengenai membawa kamu keluar, aku juga tidak tahu. Louis Lu berkata. Dan ketika mendengar ucapan gadis itu, seharusnya dia sudah lama terkurung di sana. Tetapi jika ingin membawanya keluar, Louis Lu benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Aku tahu. Mata gadis itu bersinar. Tubuhnya mulai menyebar. Beberapa saat kemudian, gadis itu berubah menjadi Sky God. Seketika menerjang ke arah pedang dewa air. Pedang dewa air mulai bergetar. Seluruh dimensi mengeluarkan suara raungan naga. Pedang dewa air yang sebelumnya tidak pernah bergerak, saat ini ternyata menjadi seperti hidup. Louis Lu tercerahkan dan mengangguk. Ternyata seperti itu. Tidak heran dia tidak menemukan jiwa pedang dari pedang dewa air. Ternyata jiwa pedangnya tersegel di tempat ini. Semua pertanyaan akhirnya terjawabkan. Sesuai yang Dok katakan, pedang dewa api dan pedang dewa air adalah satu tubuh yang sama. Karena itu gadis ini memiliki paras yang sama persis dengan Ratu Qin. Dengan kata lain, gadis ini dan Ratu Qin memiliki satu tubuh yang sama. Di saat ini, pedang dewa api dan pedang dewa air mengeluarkan energi yang sangat besar. Seakan-akan gejala sebelum terjadi ledakan. Kedua pedang mulai berbaur dengan cepat. Lalu kedua pedang bergetar dengan kencang. Seluruh dimensi mulai mengeluarkan cahaya yang terang. Kedua pedang dewa memancarkan cahaya, membuat Louis Lu menutupi matanya. Selanjutnya, cahaya putih turun dari atas dewa. Cahaya putih perlahan-lahan menghilang. Rosikin yang mengenakan pakaian merah berdiri di atas udara. Jika mengatakan di dunia ini masih ada orang yang lebih cantik dari Hailie, mungkin memang seperti itu. Aura tubuh dari wanita itu membuat Louis Lu merasa sangat nyaman. Ketika melihat kedua matanya yang cantik, Louis Lu seketika mengerti. Dia adalah penyelamat dari kerajaan api suci.
demi menyelamatkan kerajaan api suci. Dia berubah menjadi manusia. Dia adalah kaisar dewa api dari kerajaan api suci. Demi melindungi kerajaan api suci, dia bersedia mengorbankan kultivasinya. Jika tidak ada dia, kerajaan api suci sudah lama menghilang. Orang ini, meskipun auranya berbeda, namun Louis Lu yakin, dia adalah Ratu Qin dari kerajaan api suci. Roshi Qin bersambung.